Kita mulai saja, let's rock and roll gitu ya. Jadi bedanya dari sini ya. Dari sini. Oh, oke. Next slide. Nah, jadi apa sih yang akan kita bahas di siang ini? Ini warnanya memang Colorful colorful banget ya. Nah, ke-colorfulan ini sih mungkin maksudnya biar membakar semangat kita. Ya kayu nih kayaknya. Nah, ini udah bener. Jadi kita rock and roll. Gini nggak sih? Rock and roll. Siapa yang mengalami belajar dari masa-masa papi rock and roll? Pasti ada ya teman-teman kita nih yang kita dulu mudanya bareng-bareng. Pasti nggak ada mau disamain mudanya sama Agung. Kak Kristinia nih, ayo kamu pasti sepantaran sama saya. Ngaku aja. Nah, inilah rock and roll itu dulu memang pada zamannya ngetren banget gitu ya musik-musik rock and roll sebelum ada si Korea-Koreaanmu itu gitu ya. Rock and roll itu dulu oke banget. Nah, ini ada beberapa kutipan yang mungkin kebaca nggak sih ya teman-teman? Mungkin kalau terlalu kecil saya bacain. Saya mencari kutipan yang tuh hidup rock and roll, bener kan Kak Christine? Kita, wah kita pasti sepantaran banget nih gitu. Nah, jadi ada beberapa nih, Yun. Coba kamu bacain yang paling atas, siapa sih yang ngomong tuh? Salah satunya nih ada Elton John, Papi. Wow, Elton John, yes. Yang dikagumi juga di masanya, Papi ya. Di masanya sampai sekarang. Wih, gila Elton John. The highest-nya gitu loh, maksudnya ada masanya Iya, kan. iya. Benar. Dia ngomong apa katanya? The great thing about rock and roll is that someone like me loh dia bilang, can be a star. Weh, berarti teman-teman di sini ada 20-30-an teman-teman di sini pasti bisa jadi star. Itu semangat rock and roll yang pengen diajarkan, Yuni. Makanya sebelahnya masih ada kayak gini ya. Masih ada lembaga kayak gini. Kita dari puasa ya, Bang ya. Walaupun puasa kita memang harus bermimpi kita bisa jadi star. Terus yang kedua siapa tuh yang ngomong? Ada yang bilang ini dari Chuck Berry ya. Okay. If you want to release your aggression gitu, get up and dance gitu, That's what rock and roll is all about. Iya, jadi kita nggak bisa rock and roll tuh ya kalau waktu zamannya dulu saya muda. Oh ya. Kalau denger rock and roll tuh pasti pengennya wah bangun. Oh Kak Kristinia ini di sini tahulah bagaimana saya kalau ketemu lagu gitu kan pasti bangun dan bergoyang. Nggak cuma duduk gitu kan, nggak ada. Cuma jarinya gerak di papi, cuma gini-gini. Generasi rock and roll kita harus bangun langsung wah gitu, seru deh pokoknya. Nah yang terakhir ini dari Pete Wentz, dia bilang, what would rock and roll be without ambition, craziness, danger, and fun? Nah jadi kita tuh di sini memang hidup seperti rock and roll tuh harus lengkap, Yun. Ada gila-gilanya deh. Oh ada gila-gilanya. Ada nyerempet-nyerempet bahayanya, ambisi harus ada, dan yang pasti kita harus fun. Ya kan, karena kalau aduh, depresi gitu kan, aduh, enggak lah ya, jangan ya, kita pokok nggak di situ. Nah ini awal tadi, makanya kita akan buka dari bahwa kita ingat tadi katanya Elton John, semua bisa jadi bintang. Nah di sini teman-teman sudah merasa jadi bintang belum? Ya. Kamu udah merasa jadi bintang? Sudah. Oh iya, kamu bintang kelas sih. Ya kan dulu adalah murid teladan mana Palembang ya, murid teladan Palembang, dia pernah jadi star. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah merasa saya sudah pernah jadi star, karena hal sesimpel apapun bisa membuat teman-teman jadi star. Benar, diapresiasinya itu ya Papi ya. Paling nggak mengapresiasi diri sendiri dulu sebenarnya. Betul. Baru kita ternyata saya bisa jadi star loh, even dari komunitas yang kecil, gimana? Keluarga dulu dong. Yes. Di dekat orang-orang terdekat, orang-orang terkasihnya kita. Nah, kemudian mungkin relatif ya, mungkin dengan pertemanan gitu ya Papi ya. Kemudian di komunitas yang livingnya misalnya. Tadi kan udah masuk nih komunitasnya yang living, mungkin dia punya komunitas yang lain selain yang living itu, ya kita bisa jadi bintang juga di sana nanti Papi. Betul. Yang living gimana? Bisa dong. Bisa jadi bintang di yang living. Bisa banget. Double malah di yang living market Indonesia atau sampai ke global. Ya, jadi teman-teman di sini bisa jadi bintang, dan karena kita lingkupnya lagi bicara mengenai yang living, tentunya. Kita lagi ngomongin menjadi bintangnya yang living nih. Paling enggak tadi katanya Kak Yuni, bintang di jaringannya.
Karena begitu kita jadi bintang di jaringannya, orang melihat kita adalah, gila, Kak Christine ini tuh lewat gitu, idola gue banget tuh kan gitu. Atau Kak Darsi nih gitu kan, Kak Darsi aku dengar kemarin dia barusan rekrut lagi loh, enroll lagi loh. Katanya sekarang 5 sebulan, waduh, udah jadi bintang. Hal itu aja bisa menjadi bintang ya kan. Terus udah gitu pastinya kita juga pengen jadi bintang buat keluarga kita, di mana anak kita melihat kita sebagai ini ibu saya, ini model ayah dia saya. nantinya ya. Dengan bangga dia melihat kita gitu kan. Benar. Itu bintang-bintang yang sederhana tapi ternyata kena banget loh. Ya kan? Apalagi kok tadi Kak Yuni bilang yang living, kalau misalnya foto kita udah terpampang aja, diamond di bawah di Jakarta Experience Center. Hall of Fame-nya kita tuh ya kan. Yes. Itu sudah teman-teman, wah itu sudah jadi bintang juga. Pada saat datang ya bawa organisasinya, dilihat gitu kan upline-nya, oh beliau udah di sini Iya, loh betul fotonya. banget. Kalau aku foto dari bawah situ, Yun, bawa istriku foto dengan foto saya di belakang. Benar. Ya kan. Nah, terus yang pasti kalau sudah sampai levelnya, sudah sampai di starnya yang Living Indonesia, pasti nggak menutup kemungkinan untuk menjadi starnya di yang Living Global. Contohnya siapa sih? Mungkin kita punya beberapa teman-teman EPEC kita deh, siapa? EPEC gitu ya. Mungkin ada ya Mem Teacher Wati. Teacher Wati. Yes. Gitu ya beliaunya. Kalian belum pernah cek lagi. Nanti kita cek mungkin teman-teman sini udah pernah lihat nih. Saya sering misalnya mampir gitu kan mungkin di Instagramnya yang Living Global, melihat atau yang Living Recognition gitu ya Pak ya, mungkin melihat teman-teman sana, oh nama-namanya udah tertera gitu. Betul. Jadi menurut Kak Yuni, saya sih malah belum lihat. Kalau Kak Yuni bilang bahkan ada foto-foto di mana brand partner sedunia yang dianggap memang punya prestasi, fotonya dipampang dan ada namanya ditulis di yang Living Global itu. Atau ranknya. Gitu ranknya ya itu kan berarti kayak, gila bangga banget loh gitu kan. Jadi kayak bintang banget kita, bener banget Kak. Ya nih kita kayak bertamu bintang nih, karena itu yang kita mau sini gitu ya, bintang nih, ya kan? Cari deh kebintangan kita apa, pasti kita nemu. Dan kita tingkatin dari bintang kecil jadi bintang yang semakin besar dan semakin terang, ya kan? Dan tentunya seorang bintang harusnya mencetak bintang lainnya. Karena kalau kita menjadi bintang sendiri, kita bintangnya akan selalu kecil aja. Cuman kalau kita mencetak bintang-bintang lain di bawah kita, sinar kita akan semakin terang dan kita semakin besar. Seperti halnya di dalam jaringan, Yuni. Kalau kita kemudian menapaki rank, dan kita sendirian aja ada di rank itu, di mana tim kita di bawah ini nggak ada yang mensupport untuk menjadi bintang pengganti kita, kita akan tenggelam pada saatnya. Karena bintangnya kita nggak cukup kuat. Oke, untuk bersinar lagi ya, Mbak. Betul. Jadi perlu yang namanya teman-teman juga ya yang jaringannya ya. Siap. Jadi kayak kita cetak tuh bintang-bintang mulai dari ada star baru, itu bintang loh di dalam jaringan. Jadi senior star, jadi eksekutif dan seterusnya. Semakin kita mencetak bintang-bintang yang terus naik, kita nggak usah mikirin diri kita. Benar. Otomatis kita akan semakin besar dan bintang kita semakin terang. Benar tuh, kalau kata Kak Agnes, sendirian tuh nggak seru. Bener Kak, rock and roll tuh nggak seru kalau sendirian Kak. Betul, jadi sendirian nggak seru, harus rame-rame ya. Nah tapi diingat itu ya kayak tadi ya, ilmu bintang, bahwa kalau misalnya teman-teman bisa lihat nih, apakah saya sudah mencetak bintang atau belum. Kalau misalnya bintang di kita masih menjadi panutan seluruh jaringan kita, berarti kita belum mencetak bintang. Kita masih ditanya sama semua orang dalam jaringan, berarti kita masih satu-satunya bintang di jaringan itu. Dan itu akan capek. Tapi misalnya teman-teman katakan posisinya sekarang di silver, di bawahnya punya eksekutif. Di bawahnya eksekutif udah nggak ada yang nanya ke kita. Karena mereka sudah bertanya ke eksekutif itu. Berarti kita sudah mencetak bintang-bintang eksekutif itu. Tapi kalau di bawah eksekutif itu masih nanya ke silver, berarti mereka nggak percaya sama si eksekutif. Oke, berarti core team-nya belum kuat nih. Belum kuat, berarti bintang itu masih di kita. Kita harus mencetak bintang-bintang lain, kalau nggak kita akan capek.
bersama lebih silau. Ih, gila, keren banget tuh, bersama Silau, lebih oke. silau. Ya. Oke. Bagaimana caranya? Nah, yang Sebelumnya? diingat sebelumnya menjadi bintang itu harus ingat apa nih, Yun? Compensation. Benarkah Pak Pir? Benar Oh. sekali. Dia ini sebenarnya kemudian membuat kita juga terpicu, termotivasi untuk menjadi bintang, ya kan? Tentunya. Karena teman-teman di sini mungkin bisa ngelihat nih, sekarang ngeliat lagi nih tangga-tangganya. Oh gila ya, saya ada di posisi itu. Gila, berapa step lagi saya akan ada di sini gitu ya. Jadi teman-teman bisa menimbulkan semangat gitu loh ya. Ya, Kalau kamu pengennya dalam 1 tahun naik berapa rank, Yun? kalau kita sih nggak sampai jauh ya. Cuman kalau melihat realitanya satu atau dua naik pun itu tidak masalah. Jadi kita apresiasi setiap kenaikan usahanya kita ya. Tapi itu benar sih, Kak Yuni bilang, kita canangin aja paling apes aja. Apes-apesnya apa deh? Naik 1 rank dalam 1 tahun, itu target kita deh. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam 9 tahun kita sudah jadi Royal Crown Diamond. Ya, itu apes-apesnya kita. Sekarang lihat umur kita, jangan umur saya. Jangan lihat umur saya. Lihat umurnya Yuni. Lihat umurnya Yuni. Katakan teman-teman di sini ada yang umurnya masih di bawah 30, ada? 20 sampai. Kayaknya semuanya akan ngaku deh di bawah di bawah 30. Ada nggak yang katakan oke, Kak Liendo ini katakan aku. Oke, Kak Agnes. Kak Agnes berapa katakan? Kak Agnes 25 ya. Ingat-ingat aku sih 25 tahun. 25 tambah 9 itu berapa, Yun? 34. Hah? 25 tahun? Iya, dia jago matematika. Di 30 tahun, 7 tahun. Oke, Kak Dera. Masih jauh di bawah saya, tenang aja. Jadi kalau katakan umurnya 25 kayak Kak Agnes, ditambah 9 adalah 34 tahun. 34 tahun sudah menjadi Royal Crown Diamond dengan target cuma naik 1 rank dalam 1 tahun. Kita punya 12 bulan. Mosok dari star ke senior star 12 bulan. Nah, katakan oke deh. Star ke senior star 12 bulan, senior star ke eksekutif 12 bulan, tapi pastikan kakinya kuat. Pastikan semua kakinya juga pengen 1 tahun at least 1 rank dicapai. Nah, berarti kalau kita lihat dengan umur 34 dengan menjadi Royal Crown Diamond, siapa di sini yang pengen umur 34 tahun punya penghasilan 100 juta plus per bulan? Siapa? Umur 34, 100 juta plus per bulan, siapa yang mau? Tapi nggak usah unjuk tangan lagi, udah lewat masanya. Mau tuh kalau kata. Mau ya kan? Padahal cuma 1 rank per tahun loh teman-teman. Cuma 1 rank per tahun 100 juta per bulan. 100 juta, coba kita tanya di sini siapa yang sudah menjadi Diamond Up, ada? Apakah 100 juta? Kayaknya pasti lebih. Yang lebih pasti ya. Ya kan, makanya estimasi gitu ya awal. Plus. Oh kan ada yang langsung lebih katanya. 9, 10, 11, total 12 ya. Lebih tuh kan, makanya saya tulisnya plus karena saya nggak mau riak gitu. Ceritanya masih ada income claim-nya sedikit-sedikit di sini ya Kak Yuni ya. Nah, jadi sebenarnya nih kalau kita lihat di lama pencapaian rata-rata ini adalah untuk menjadi Royal Crown Diamond itu 62 bulan. Tapi kalau kita kemudian mempunyai target 1 tahun 1 rank dicapai, maka cuma 9 bulan sebenarnya bisa kita raih. 9 tahun nih Pak Pir. Sorry. 9 tahun, 9 bulan melahirkan. 9 bulan melahirkan kita. 9 tahun, oke, 9 tahun berarti kita bisa menjadi Royal Crown Diamond. Saya nggak pengen 9 tahun, saya pengen lebih cepat. Loh ya monggo. Orang dari star ke senior star aja seharusnya berapa bulan dapat kok. Ya kan? Silakan dibikin lebih padat lagi kegiatannya, sama pastinya ininya loh.
banyak activity yang dilakuin. Activity Jadi semangat. nggak cuma duduk ya Papi ya. Cuma duduk gitu, Gitu kan. merenungi gimana Merenungi. caranya saya jadi naik menjadi senior star. Cuma duduk aja gimana ya, ya nggak jadi-jadi. Iya, itu startnya hilang Papi. Startnya Ada di angan-angan jadinya. Angan. Padahal tadi katanya ilmunya rock and roll adalah ayo kita harus do something Do nih, something. ya kan? Nah, kita harus apa nih? Get Get up up and dance. dance. Ya, Jadi gitu ya. gerakannya bukan jadi kayak tadi ya, Pi, cuman gini. Oh. Tapi harus berdiri. Wah, heboh. Ya. Pokoknya get up and dance, apapun dilakukan untuk bisa mendapatkan yang tadi itu Kak Yuni. Oke, tapi mungkin diingetin lagi ya. Get up and dance, tapi jangan sampai encok ya Papi ya. Oh, iya, Pelan-pelan ya Papi. Betul, Jangan itu banyak gerak ya. nasihat buat usia-usia saya ya. Oke. Nah, tapi yang dikhawatirin sih ini sih Yun. Ini suka banget sih aku Papi. Iya ya. Aku juga suka di sini. Kamu suka ya di zona, kamu suka di zona nyaman. Jadi ya, kayak ngelihat ini nih, kursi buluk, cuman kalau didudukin itu nyaman banget. Ada nggak sih yang punya kursi kayak begini di rumah? Kursi apapun itu, kamu pasti ada kan, Yun, yang duduk Gak ada di kursi malah bisa ya. Anak kos soalnya ya. Duduk gitu yang kayaknya aduh nyaman banget, nah itu adalah zona nyaman. Oh, kayaknya pernah lihat deh kursi ini di rumahnya Papi. Papi juga di zona nyaman kan saat ini. Enggak. Jadi kok tadi zona nyaman tuh gimana, Yun? Zona nyaman ya berarti istilahnya akan stay terus kan di situ. Maksudnya Udah nyaman udah aja. nyaman aja. Jadi apapun istilahnya, kalau ibaratnya Papi misalnya nih, kita tahu nih ukuran rumah, lokasi rumah kita, kamar di mana, kamar mandi mana gitu kan. Letak mungkin yang biasa kita letak misalnya kunci mobil gitu Papi ya, kita punya biasanya keranjang kecil. Nah, zona nyaman kan istilahnya buka pintu udah tahu nih, udah letak, habis itu buka sepatu, habis itu kamar mandi tinggal jalan aja berapa langkah udah nyampe. Kemudian kalau misalnya bangun tidur juga nih Papi, misalnya udah bangun, buka mata, udah tahu nih tinggal turun mau kamar mandi kemana. Jadi istilahnya badan kita nih udah gerak sendiri. Otomatis kayak otomatis gitu. template aja tuh lokasi. Udah template aja. Jadi mau kesini, oke ke sini, udah. Jadi seolah-olah ya udah kayak rutinitas yang nyaman, yang istilahnya nggak ada. Ya udahlah, pokoknya ini deh dunia gua banget ini gitu ya. Ini merem aja udah tahu mau kemana gitu. Yes. Pokoknya aja. Kalau teman-teman di sini sudah melakukan kegiatan hariannya tanpa ada rasa deg-degan, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa was-was, kayak sudah paham banget. Oh, adik jam 7 berangkat, dia udah disiapin makanan untuk bekalnya. Nanti Pak suami ini bekalnya dia, nanti pulang jam segini. Itu sudah otomatis. Nanti saya harus ke pasar, harus gini. Udah nggak ada yang perlu dikhawatirin. Itu teman-teman sedang berada di zona nyaman. Ya, jadi zona nyaman itu kayak berputar, kayaknya memang nyaman aja, ya udah nggak ada perlu gue rubah kok, gue senang-senang aja di zona ini gitu kan. Orang gue nggak ada rasa khawatir apapun. Cuman masalahnya untuk menjadi bintang seperti yang tadi, untuk mendapat sampai duit sampai ratusan juta, itu letaknya di luar zona nyaman teman-teman. Dia tidak ada di dalam zona nyaman yang teman-teman sekarang. Oh ya udah begini kok hidup saya. Ya akan sampai nanti ya akan seperti ini. Kalau teman-teman bermimpi, gila gue pengen 9 tahun lagi duit gue 100 juta sebulan. RCD ya Papi ya, Royal Crown Double ya. Betul. Tapi kalau cuma stay kayak di kursi, ini gini tuh pakai remote gini, nonton TV, ya udah ada kan begitu aja tuh. Nggak ada actionnya. Nggak ada actionnya. Netflix, Disney, terus HBO, gila tontonan gue banget ya. Gue kayaknya zona nyaman. Nah, ini yang kita nggak mau gitu ya. Nggak mau dong. Nah, teman-teman harus sadari. Sekarang coba melihat, merefleksikan dirinya. Apakah saya di zona nyaman? Kamu kayaknya zona nyaman sih, Yun. Oke. Jadi gini nih, Kak Yun ini. Pasti teman-teman sudah tahu ini sih sebenarnya, saya yakin. Ya kan? Comfort zone, ya itu adalah zona di mana teman-teman merasa nyaman, tidak perlu melakukan apa-apa, dan sudah otomatis ada template-nya Papi ya. Dan akan selalu ada di situ kalau kita tidak berusaha keluar. Kenapa sih kita takut keluar dari zona nyaman? Karena next ya setelah zona nyaman adalah fear zone. Jadi takut loh teman-teman. Kayak misalnya teman-teman
baru bergabung di Young Living, tiba-tiba apply-nya bilang, kamu kita undang yuk ke acara enroll bersama. Aduh, itu gimana, gue ngomong aja nggak berani loh. Deg-degan. Aduh, gue harus nyiapin apa ya? Aduh, akhirnya, nah itulah. Fear zone itu berarti menunjukkan teman-teman sedang keluar dari zona nyaman. Tapi kemudian ada pilihan. Mau dilawan nggak fear zone-nya, atau gue balik deh ke kursi nyaman. Kursi nyaman saya gitu ya. Gue nggak usah deh cari alasan, bilang ke apply-nya, gue sakit. Kayaknya lain gitu. Atau apalah, anaknya dijadiin tumbal kan, bilang anak saya ada PR banyak banget gitu, padahal nggak ada. Pokoknya nyari alasan biar dia nggak harus menghadapi fear zone. Nah, jadi pilihannya dua, mau dihadapi atau lo mundur. Nah, kalau Tapi yang benar, bilangnya mau dicapai. tapi bilang mau dicapai. Dicapai. Cuman aduh fear. Aduh, nggak apa-apa deh, nggak usah dapat bintang. Nggak apa-apa deh, 1 juta sebulan juga seneng kok. Akhirnya begitu. Gak keluar gitu ya. Beda dari zona nyamannya. Nggak keluar. Jadi banyak makanya. ketakutan gitu ya sebenarnya Papi, yang istilahnya sebelum dilaksana pun pikirannya udah berpikir yang aneh-aneh dulu gitu ya. Benar, jadi udah ada tembok-tembok gitu. Tembok-tembok, benar. Di layer lagi Bang temboknya ya. Ditolak gimana? Nanti kalau ini gimana? Nanti kalau begitu gimana? Nanti kalau salah ngomong kayak gimana gitu kan. Ribet gitu. Mendingan nggak usah. Nah, padahal fear zone ini adalah harus dilawan. Di fear zone ini memang nggak ada yang selalu langsung bener kok. Benar. Toh kita jatuh, kita bisa berdiri dan kita berjalan lagi. Masuk lubang kita bisa berdiri, kita lewatin lubangnya. Benar. Itu keputusan dari siapa? Bukan dari upline kita, bukan dari downline, tapi dari dirinya kita sendiri nih. Betul. Karena yang mau jadi bintang bukan downline-nya, bukan upline-nya, tapi kita. Saya tadi kan yang bilang kan, sayanya mau jadi bintang gitu kalau kata pepatahnya Elton John tadi. Aku senang loh Kak Yunit yang ngingetin. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini yang sebagai upline dan menyuruh, meminta downline-nya untuk kemudian enroll atau kemudian berpartisipasi dalam ini, tapi mereka masih separuh-separuh hati dan kayaknya berat hati melakukan, stop, cari orang lain. Karena kita akan menghabiskan waktu tenaga kita untuk orang yang salah. Sebaiknya orang kita jadikan bintang memang ada keinginan dari diri sendiri. Memang benar harus kita terbitin, cuman kita bisa lihat sampai berapa kali kita minta tolong tapi dia kemudian di situ-situ aja, berarti dia orang yang tidak tepat. Jadi jangan paksain, nanti orang itu juga akan merasa nggak nyaman loh. Aduh, dia lagi telepon, gitu kan. Aduh, Pak Dera lagi nih yang telepon nih. Kak Mutiara nih biasanya nanyain udah rekrut, udah enroll belum nih. Ada yang nanyain udah tutup apa namanya desain kita tutup TV itu. Udah IR belum, misalnya kayak begitu. Nah, targetnya udah kecapai belum? Nah, dia malah jadi timbul rasa takut. Cuman kalau itu keinginannya dari dirinya dia sendiri, itu dia orang yang tepat. Ya. Kalau udah, berarti tipe-tipe orang seperti ini yang mau melewati fear zone-nya tadi. Betul. Ya, berarti dia udah masuk lingkup yang namanya learning zone. Benar. Jadi di learning zone ini kan kayak, oh ternyata kalau enroll pria itu beda sama enroll wanita. Benar. Oh ternyata kalau ke pria lebih ngomongin bisnisnya lebih masuk nih. Gitu. Mungkin dari occupation-nya nih. Misalnya dari sisi yang ini pekerjaannya apa, sisi pekerjaan apa, oh kita jadi belajar nih, kita cara meng-approach mereka, oh ternyata harus beda nih. Dengan ibu rumah tangga, oh beda juga ternyata. Kita harus masuk, kita jadi belajar banyak banget masukan insight-insight pada saat kita udah mau belajar ya Papi ya. Maksudnya nggak stuck, nggak fear lagi, oh ya sekali fear nggak apa-apa, takut itu istilahnya wajar, manusiawi. Hadapi Pada saat kita hadapi, kita ada proses pembelajaran. Diproses yang namanya proses nggak ada yang nyaman ya. Jadi tapi tetap aja proses memang tidak nyaman, tapi tetap kalau kita terus maksudnya belajar hal tersebut akan bawa kenyamanan juga, jadi biasa jadi ke kita gitu. Nah, jadi akhirnya kalau yang tadi dia pertama kali takut gimana caranya enroll, itu terus dia kemudian hadapi fear zone-nya dia, dan kata Kak Yuni tadi dia kemudian learning gitu ya, dia belajar, oh ternyata gini caranya, oh ternyata ngerekrut 1 itu mudah ya, oh ternyata saya bisa loh ngerekrut 10, sampai akhirnya dia ada di growth zone karena dia begitu ngerekrut, gue biasa ngerekrut 10 sebulan.
Oke. gitu. Dia sudah menjadi apa namanya, sudah menjadi template-nya dia, udah menjadi zona nyamannya dia 10 itu sekarang. Jadi kalau dia mau keluar dari zona nyamannya, dia harus ngerekrut 50 orang. Jadi biar naik tingkat, namanya Naik juga tingkat. bertumbuh ya, Pak, Benar. berproses. Karena nanti pada saatnya dia di growth zone itu, dia akan menjadi biasa. Dan itu sudah menjadi zona nyamannya lagi. Jangan sampai zona nyaman juga buat dia stuck di posisi, maksudnya yang sekarang, di rank yang sekarang. Jadi dia harus keluar lagi nih dari zona nyaman yang sekarang. Jadi istilahnya ini akan jadi circle ya Pak ya. Betul. Akan jadi selalu jadi istilahnya berputar gitu ya. Dari growth lagi, oh kita harus keluar lagi nih. Benar. Kita ada di comfort zone lain lagi. Ya. Berarti kita harus keluar lagi nih. Hadapi ketakutan lagi. Banget, ya kan? Jadi akhirnya tadi yang pertama kita, yang living Indonesia, kita sudah menjadi akhirnya yang living global. Ya, bikin masalah living global. Jadi pembicara di acara-acara yang living global, wah gila bintang banget tuh, gitu kan. Nah itu kan memang yang menjadi harapan kita. Nah disinilah kemudian kita bisa, teman-teman bisa nih mawas diri lagi nih. Ini tangga ini kan situasi sekarang. Nah sekarang lihat lagi nih ke diri kita. Aduh iya ya, aku dulu pernah menjadi good loh, cuma sekarang jadi eksekutif nih turun. Itu situasi sekarang. Oh enggak, saya dari dulu senior star aja, udah setahun ini senior star nggak naik nggak turun. Ya kan, situasi sekarang teman-teman itu apa? Nah kita pasti lihat harapannya. Harapannya sih kayaknya saya harus lihat ke atas di bawah harapan itu ya. Harapannya paling enggak balik ke dulu saya pernah jadi gold deh, itu dulu deh, gitu kan. Atau saya harapannya punya core team di setiap kaki saya. Semoga harapannya saya pengen tuh yang tadi dibilangin, paling enggak 1 tahun 1 rank lagi, ya kan, paling enggak seperti itu gitu. Berarti ada apa di antaranya? Kebaca nggak sih ya, itu tulisannya gap. Situasi sekarang sama harapan ada gapnya, yang pasti nggak keisi nih, harus diisi gap ini. Situasi sekarang itu adalah zona nyamannya teman-teman, harapan itu adalah di luar zona nyaman, berarti ada gap yang harus dilewatin, yang kemungkinan akan teman-teman hadapi, yang namanya fear zone-nya itu learning zone gitu ya, growth zone-nya juga di situ. Betul. Nah, kalau ini harapannya apa sih, Kak Yuni? Tentunya punya pendapatan yang pastinya lebih tinggi dari yang sekarang, Pak. Benar dong. Kalau bisa lebih berkali-kali lipat katanya. Gitu, benar. Ya. Kemudian punya core team yang tadi apa bilang ya, punya core team yang kuat tentunya. Karena salah satu tadi ya, kita nggak bisa bersinar sendiri. Jadi kita harus menciptakan bintang-bintang baru gitu kan di bawahnya kita. Yeah. Kemudian NRA, nah ini dia pencapaiannya kita. Maksudnya, misalnya tadi kan informasi dari Papi kan bilang tadi tiap bulan gue mau deh mencapai di level yang satu tingkat lebih tinggi misalnya, berarti kan akan menjadi namanya new gitu kan ya. Jadi ada pencapaian baru dan akan di announce juga sama yang livingnya nanti per bulannya gitu ya. Tentunya nggak stuck di situ aja nih Papi, berarti kita punya tujuan lain nih, seperti misalnya balik lagi karena kita let's rock and roll, pasti pencapaian dari enrollment-nya, recruitment-nya berarti. Nah, ini tadi Kak Yuni menarik ngomongin NRA per bulan ini, tidak hanya saja kita ya sebagai New Rank Advancement, tapi satu tim kita harus punya target loh. Saya harus cetak bulan ini, misalnya nih, paling mudah naik itu sebenarnya apa sih? Star, ya kan teman-teman? Nah, sebenarnya kalau diawali dari dasar segitiga kita harus bilang gini, kita akan punya target mencetak paling enggak 20 star bulan ini. Naikin 20 tim kita menjadi star, itu impact-nya gede banget. Karena di atas star ketemu star akan menjadi senior star nggak? Yes. Senior star ketemu senior star akan menjadi eksekutif nggak? Terus gitu ke atas. Jadi targetin aja paling mudah. Dasarnya star ini semuanya kita naikin deh. Recruit enroll kita banyak, semua enrollan kita ini kita bikin, yuk jadi star. Jadi ya dimotivasi kan? Ya. Dimotivasi ya, mereka jadi start. Pasti kedorong. Nah itulah dimulai dari jumlah enroll. Kalau kita nggak enroll, gimana kita punya NRA? Orang-orangnya nggak ada, yang jadi New Rank Advancement. Benar sekali Pak. Ya kan? Ini harapannya kita berarti ya Pak. Harapannya nih. Nah makanya ini yang kemudian harus dilakukan, aktivitasnya apa aja tuh kayak. Ini untuk ngisi gapnya tadi mungkin ya Pak ya. Untuk ngisi gapnya, tentunya pasti nih jumlah kegiatan dalam 1 bulannya harus tahu nih, maksudnya udah di planning gitu ya Pak ya.
pastinya setiap kita harus punya namanya planning untuk mencapai sesuatu. Nah, lanjut kemudian setelah kita mau aktivitasnya dalam 1 bulan, mau dipadetin kalau kata Papi tadi bilang gitu ya. Kemudian ada meeting-meeting juga loh, misalnya ada komunikasi nih, kita nggak 1 bulan masa nggak ketemu sih Papi, atau nggak ngobrol gitu kan, gimana nih misalnya perkembangannya gitu kan ya, meeting dengan buildernya kita, upline ataupun ya dengan downline kita. Tuh. Kemudian nah ini juga menarik nih Papi, posting di sosmed, sosial media. Jadi istilahnya untuk mengenalin produknya kita atau mengenalin juga misalnya bisnisnya kita, ya kita nggak cuman diem aja kemudian approach satu persatu. Kita sudah digital era gitu ya Papi ya. Kita bisa jadi tinggal di Jakarta tapi kita bisa approach orang di Papua loh, gitu. Atau bahkan di luar gitu ya. Jadi pastiin ya tadi ada istilahnya aktivitas di media sosial juga gitu ya. Kemudian one on one. Nah, ini juga untuk membangun timnya kita ada juga sistem one. Kendala dia apa, kemudian dia mungkin punya ide-ide yang brilian kita nggak tahu kalau kita nggak bicara gitu. Terutama kalau yang terkait core team dan builder ya, kayak ini itu yang tahu perhatian lebih dari kita lakukan one on one. Benar. Kemudian ada yang namanya online and offline. Berarti bisa dilakukan dengan secara online, bisa jadinya juga ketemu nih, kita ini hangout yuk gitu istilahnya gitu ya. Kemudian ada kegiatan enroll tentunya. Nah, kita sebenarnya punya kegiatan, misalnya punya kelas gitu ya Papi ya, yang bisa juga dimanfaatkan untuk ya kegiatan ini, istilahnya merekrut teman-teman baru gitu ya. Betul. Kemudian kegiatan yang berdampak pada pendapatan. Yes. Apa nih, Pak? Karena kan kalau kita sekarang ini kalau berkegiatan apapun ya teman-teman, katakan bilang pamit ke suaminya, pamit ke istrinya, pamit ke anaknya. Aku mau ini ya kumpul-kumpul berkegiatan yang living. Tentunya jam yang kita buang meninggalkan rumah, meninggalkan anak, meninggalkan pasangan, itu seharusnya memberikan dampak ya. Jadi bukan hanya sekedar kita hilang, kita ngumpul, ketawa ketiwi, hahaha ya, sampai pulang hasilnya. Nah, harus semuanya kegiatan itu diukur dengan hasil, karena di sini kan kita berbisnis ya. Di sini kita ada tujuan, bukan hanya sekedar nyari komunitas, sekedar nyari temen, tapi ada apa dampaknya yang akan balik ke kita dan tentunya akan berguna buat keluarga kita. Itu sih yang harus dipikirin. Karena banyak juga yang rata-rata akhirnya cuma bersenang-senang saja gitu loh, dan tidak ada dampak ke dalam perkembangan jaringannya, bisnisnya, padahal sudah meninggalkan keluarga dan anak. Nah, berarti ada skill nih, ya kan, antara situasi sekarang sama harapan. Aduh iya nih, kalau saya harus melakukan ini berarti butuh banget nih yang namanya product knowledge. Benar. Mana kita bisa berkembang kalau kita tidak paham produknya yang living, padahal kita mau jualan, mau cerita ke orang gitu kan. Sosial media marketingnya mungkin karena selama ini ternyata gue salah ya caranya ya. Postingan gue seharusnya nggak jam segini loh. Seharusnya gue nggak ngomongin ini loh gitu kan. Terus public speaking. Nah, mungkin ini penting sih di direct selling ya, Kak Yuni ya, karena public speaking ini kemudian akan memudahkan membuka jalan kita ketika bertemu dengan orang asing atau siapapun yang membuat orang akhirnya kok tertarik dan pengen dengerin kita. Terus selling teknik yang tadinya aduh kan saya ibu rumah tangga nggak pernah lo jual waktu itu pernah jualan cireng aja gagal gitu kan. Nah ternyata ada skill selling teknik. Terus seal the deal sih, bagaimana kemudian kita bisa membuat orang itu tertarik dan ya udah deh gue mau jalanin bisnisnya, atau ya udah deh saya mau beli PEP-nya dan sebagainya. Yaitu kita seal the deal, itu ada teknik sendiri. Betul. Oke. Nah ini butuh proses loh Kak Yuni. Benar Papi. Nah prosesnya inilah fear zone dan learning zone itu terjadi. Dan akhirnya seberapa besar kita mau melalui proses yang nggak nyaman ini sih. Nah, mungkin kita tanya ke kakak-kakak gimana, mungkin sudah pernah gitu ya tahap ini. Mungkin situasi sekarang harapannya apa gitu kan. Nah, sekarang seberapa besar yang kita mau melalui prosesnya itu Papi. Benar, coba kakak boleh nggak komentar gitu ya, sebenarnya ada nggak sih harapan yang pengen dicapai di tahun 2024 ini?
Boleh loh, kita di sini curahkan harapan kita di sini bisa nanti saling mendoakan. Dari 64 orang akan mengaminkan, sehingga semakin banyak yang mengaminkan di bulan yang suci dan penuh berkah ini. Semoga apa yang teman-teman harapkan menjadi kenyataan. Oke, itu kalau kata Rem pelatihmu lagi, Kak Lika. Wah, Amin, kita doakan. Silver stabil, Kak Lara. Amin. 100 orang tim saya menang challenge Thailand. Amin. Bu Mai, kita sama-sama, mudah-mudahan saya diajak ya Bu Mai. Sekarang harapanku punya tim. Ayo dong, kita juga saling mengaminkan teman-teman Indonesia. Harapanku punya tim yang solid. Nah, ini penting nih, saling merangkul dan apren bersama-sama, karena tim solid inilah yang kemudian membuat kita tidak jatuh. benar. Kak Lara nih, wah Kak Lara ada 2 nih, harapannya menjadi super stabil dan menang challenge Thailand bareng tim. Nah, ini penting nih. Berdoa bisa senior star bulan ini, Papi. Amin, amin. Bisa Kak Dera, bisa banget. Dan bareng-bareng ke Thailand. Wah, dulu banget ya kayaknya. Nah, ini yuk, 62 orang ini kita sama-sama ke Thailand gimana? Ya mungkin saya nggak ikut ya, saya nggak tahu juga. Cuma paling nggak 62 orang ini kita janji yuk, kita bikin kesepakatan di hari pertama bulan puasa ini kita sepakat untuk pergi ke Thailand bareng-bareng. Amin. Yes. Ini bulan yang Wah, baik ya, Papi bulan ya. yang baik. Doa yang baik. Menang Dengan- challenge Thailand tuh semuanya pengen loh kayak ini, menang challenge Thailand. Ya, kan? karena memang benar-benar istilahnya Papi Iya, sesuatu yang sesuatu yang harus dikejar kan, gitu. karena sebenarnya bukan Thailandnya saja yang kemudian kita dapat, tapi kemudian caranya kita memenangkan Thailand itulah menjadi pola kerja kita loh. Benar. Dan Prosesnya akhirnya tadi proses itu ya. Jadi kita kayak kalau dapat challenge dari yang living itu bukan hanya sekedar oh gue dapat terus that's it, selesai. Tapi kita harus proses itulah yang harusnya kemudian kita lihat, oh ternyata caranya begini, dan itu seharusnya menjadi habit. Dan kita lanjutkan setelah Thailand pun tetap kita lakukan gitu loh. Oke, berarti sekarang harus buru-buru nih cek yang namanya kalendernya, lihat schedule-nya lagi ya. Karena ini Yes. bintangnya kan mau ke Thailand dan juga mungkin untuk tim yang solid ya Papi. Benar. Tapi itu bintang yang sekarang mau dicapai gitu Papi, harapan mereka saat ini ya. Iya. Jadi ya tadi gapnya ini kita harus proses nih. Benar. Tidak bisa diem nih, kita mau kakak, tidak bisa berdiam diri, diam di sini mantep, cuman pegang remote gitu ya Papi ya. Tapi kita harus get up and dance gitu ya. Nah, betul banget tuh Bu Mai bilang, wajib banget diperjuangkan ya, karena memang akhirnya kalau kita terbiasa memperjuangkan segala macam challenge-nya, sebenarnya itu adalah pembelajaran. Dan kalau kita mendapat challenge tersebut, biasanya bintang kita mulai bersinar lagi. Ya kan, dan pastikan itu bukan hanya kita, anak-anak kita kayak tadi Bu Mai, kayak tadi teman kita juga pada bilang mau bawa tim sebanyak-banyaknya ke Thailand. Yaitu sebenarnya kemudian jangan sampai mereka sudah pergi Thailand, selesai, Harus tapi dia lagi bintang kejar lagi challenge yang lain. kejar bintang lebih besar dan lebih tadi Papi. Benar, karena sebenarnya seberapa besar kita mau melalui proses yang aduh berat ya dan sebagainya, itu menunjukkan why kita keinginannya kita yuk. big why-nya kita berarti. Big why-nya kita. Jadi kalau misalnya kita baru selangkah mau menuju prosesnya, aduh kayaknya males ya, gue nggak apa-apa deh, nggak 100 juta, ya berarti why-mu nggak sebesar itu. Ya kan, berarti belum, berarti itu masih kerikil kecil aja dianggap kerikil besar. Gitu. Ya kan? Tapi kalau why kita sebesar gunung, kamu mau menghadapi kerikil sebesar rumah, itu kecil karena yang kamu lihat gunung yang besar. Gitu loh teman-teman. Jadi why-mu harus besar. Semoga semoga bisa apren. Jadi amin. Kita aminkan semuanya ya teman-teman. Dan di bulan baik ya Papi ya. Bulan baik, semua teman-teman ini sukses semuanya sesuai dengan keinginannya, dan pasti tingkatkan why-nya teman-teman ya. Nah, itu dia. Nah, ini karena judulnya Enong. Jadi kita balik ke sini gitu kan, lakukan apa yang penting buat jaringan dan leadership development tentunya, yaitu pertama-tama sekali yang kita lakukan adalah enrollment. Dari titik awal gitu ya. Benar, karena kalau kita masuk di yang living sendirian, kita ke enroll, ya kita akan sendirian aja terus. Apakah kita adalah associate, mungkin kita senang dapat produk-produknya, cuma that's it. Ya tergantung tujuannya sih, memang teman-teman maunya apa gitu. Nah selanjutnya ini dia tadi katanya yang siapa yang ketiga, bahwa Pit ya, kata si Mas Pit bilang kalau kita rock and roll tuh kita harus punya apa aja, Yun? misi
ambisi. Terus Gila. gila lo gitu kan, dasar nih Craziness, gitu gila ya. nih. Terus Danger. wah ada bahaya-bahayanya nih. Kita akan kulik ya nanti ya Papi ya. Kemudian harus ada, ya ini sih lebih penting sebenarnya Papi ya. Fun. Tentunya harus ada Fun itu fun-nya. jadi melakukan sesuatu tuh nggak bersungut-sungut gitu teman-teman. Jadi istilahnya ya karena pencapaian kan untuk diri sendiri. Benar. Kalau itu sendiri bersungut-sungut, apapun yang dilakukan jadinya istilahnya tidak ikhlas gitu ya Papi, Benar. istilahnya ya. Jadi Sesuatu yang tidak berat jadinya. Otomatis pencapaian itu tidak akan maksimal. gila lo, Pastinya. hari ini Kak Yudi bijaksana sekali lo bicaranya. Tentunya balik lagi ya Papi ya, conduct and compliance ada loh rambu-rambunya loh kakak. Walaupun kakak punya ambisi yang kuat, kegilaannya bener-bener gila gitu ya. Ada dangernya, ada fun-funnya juga, tapi balik lagi kita punya koridor gitu ya. Benar. Jadi kita biar kita bermain di tempat yang aman gitu ya. Jadi kalau gila jangan sampai masuk rumah sakit gila lah, karena ada batas-batas. Batasnya, Gitu aja. ini kita mau informasiin. Nah, Nih, ini balik lagi nih Kak Yuni. Apa tuh? bulan lalu kita udah bahas sebenarnya Papi ya, bulan Januari sih. Januari kita udah pernah bahas, teman-teman yang mungkin ikut kemarin ya trainingnya Conduct, kita bilangin tentang pertama kali adalah yang mengenai integritas gitu ya. Betul. Ini aset yang paling berharga yang kita harus miliki pribadi. Benar. Jadi bukan grup, bukan komunitas, bukan company, tapi baik lagi lihat ke diri sendiri lagi. Betul. Aset yang paling berharga dari kita adalah tadi dalam membangun bisnis. Balik lagi ya Papi ya, Integritas. Jadi gitu ya. balik lagi ya, jangan korbankan gitu ya kan integritasmu untuk kemenangan sesaat. Jadi reputasi yang baik ya Papi ya, kunci utama dalam bisnis. Jadi kepercayaan istilahnya ya, dari kepercayaan dibangun, interest kita dibangun, orang-orang menilai kita baik gitu kan ya, mereka juga bisa jadi menjadikan kita role modelnya mereka. Tadi baik lagi itu menjadi kunci utama dari berbisnis dia. Di apapun sebenarnya, Di apapun, tidak hanya di yang bidang apapun. di kehidupan apapun kita tuh seharusnya sebagai manusia memang harus berintegritas gitu ya, karena orang akan melihat kita lebih dan kita lebih dipercaya sebenarnya karena mereka melihat oh ya ini sih gue percaya sih sama dia gitu. Walk the talk lah orangnya, terus dia kemudian punya prinsip yang memang dia jaga seperti itu reputasi. Apalagi kita di dunia direct selling, di mana kita ketemu banyak orang. Kalau kita nipu satu orang aja, itu dari mulut ke mulutnya tersebarnya cepet loh ya. Jadi integritas wajib kita jaga ya teman-teman ya. Nah ini dia sekarang ketika kemudian kita mulai mengenroll, kita ingatkan lagi nih mengenai duplicate account ya teman-teman, karena memang di aturannya di Young Living satu KTP itu adalah untuk satu orang, jadi tidak boleh kemudian digandakan. Ya kan? Jadi misalnya dengan merubah-rubah nomor KTP dan sebagainya, pertama integritasnya sudah tidak dilihat lagi, kedua itu sudah melanggar tidak saja peraturan pemerintah tapi juga peraturan yang lebih tapi juga peraturan pemerintah juga. Nah kita bahas dulu ya dari internal kita, dari PNP-nya kita, bahwa ada loh Papi tertulis loh ternyata mengenai ya etik tadi ya Papi, mengenai kenapa sih nggak boleh gitu kan memodifikasi gitu kan ya, padahal kita sudah punya rambu-rambunya nih. Ternyata memang kita udah informasiin sama teman-teman di awal gitu kan, sebelum teman-teman pun menjadi brand partner, sebenarnya ada di step di mana teman-teman harusnya melihat dulu nih peraturan Young Living tuh apa sih gitu kan, secara internalnya apa sih harus di rambu-rambu yang harus kita patuhi gitu istilahnya sebelum kita menjalankan atau masuk nih ke dalam suatu komunitas gitu atau dalam suatu jaringan gitu ya. Nah ini yang pertama adalah di 1.4 nih tapi mengenai etika, bahwa Anda harus mematuhi standar loh, ada standarnya loh kita loh untuk kejujuran, kemudian profesionalismenya kita, kemudian integritasnya kita selalu kita ulang-ulang ya Papi ya, secara maksimal dalam membangun dan mengelola organisasi penjualannya kita. Betul. Ya. Terus kemudian selanjutnya nih yang termasuk ke dalam kalau kita kaitkan dengan enrollment adalah si bonus buying dan stacking, karena memang di sini diomongin banget gitu ya, mendaftarkan brand partner tanpa sepengetahuannya. Nah itu ternyata ada ya Kak Yuni ya, yang kemudian bahkan nelpon atau email ke kita, saya mendapat email dari Young Living padahal saya tidak pernah merasa mendaftarkan diri saya. Saya pengen ini segera diusut
atau saya akan cari ke kepolisian, atau saya akan menggunakan bantuan hukum karena sudah menyalahgunakan data pribadi saya seperti itu. Nah, ada juga penandatanganan perjanjian untuk orang atau identitas lain tanpa kesepakatan mereka, ini sama kayak yang di atas ya. Hampir mirip, ya benar. Jadi ada kejadian-kejadian seperti itu juga, di mana kemudian loh, kok ini orangnya kayaknya tidak tahu sih, didaftarkan dan sebagainya. Terus secara curang dan juga mendaftarkan orang. Ya cara curang bisa macam-macam sih. Gimana caranya? Apakah tadi kayak KTP-nya dimodifikasi atau apapun itu gitu ya. Dia pokoknya curang kemudian dia mendaftarkan orang. Dan mendaftarkan individu atau entitas fiktif sebagai brand partner. Jadi ada aja sih. Kemudian hal ini pun Ini terjadi. lebih mungkin penggunaan tadi nomor telepon ataupun email sih, tapi kalau dalam proses enrollment gitu ya. Padahal kita perlu identitas, misalnya email, kemudian nomor telepon itu sebagai komunikasi kita nih. Kalau ada apa-apa, misalnya pengiriman, atau kita mungkin, oh beliaunya lagi mau uptrend nih, tapi kok kita nggak bisa hubungin gitu kan? Atau mungkin dari timnya kita yang lain, departemen yang lain ingin memverifikasi sesuatu, nah jadi terhalang gitu ya Pak. Benar. Jadi ini yang kita mau, ternyata pada saat kita telusuri lebih lanjut, ternyata yang didaftarkan ternyata nggak ada nih Papi, fiktif ya. Yes. Ini yang akan ada konsekuensinya sendiri nanti. Benar banget, gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini peraturan negara nih terkait dengan undang-undang ITE, bagaimana kalau seseorang menyalahgunakan data identitas orang lain. Nah ternyata dilarang loh teman-teman, dan ini ada hukumannya loh gitu kan. Dan yang si punya data tersebut bisa banget untuk melaporkan hal ini sebagai tindakan, misalnya entah itu pidana atau perdata nantinya. Betul, dan itu tidak hanya satu ya teman-teman. Kalau saya sama Kak Yuni boleh cerita sedikit, bahwa ada beberapa yang kemudian memang udah sampai bilang saya laporkan polisi, saya apa gitu ya, dan itu kan memang dia punya hak banget melakukan hal itu karena dia merasa bahwa datanya dia disalahgunakan. Apa jadinya kalau kemudian orang yang datanya disalahgunakan ini tertarik untuk mendaftarkan di Young Living? Iya, ternyata sendiri gitu. Ternyata kok nggak bisa loh, nomor KTP-mu sudah dipakai, kamu sudah pernah terdaftar, dan akhirnya dia tidak dianggap sebagai new enroll, karena dianggap enggak kok, lo udah ada gitu. Nah kan dia bisa marah dong, dan tidak hanya dia, upline yang mendaftarkan di tempat yang baru pun juga bisa marah kan lah. Kita seharusnya anak ini punya kesempatan loh untuk menjadi seorang new enrollment, kok ini seolah-olah kayak dia reaktivasi atau dia malah datanya dia yang diambil gitu. Itu sih pokoknya masalah-masalah pemalsuan data atau pengambilan KTP ini krusial banget Kak Yuni, jangan sampai dilakukan, karena yaitu ya integritas kita. Kedua adalah bahwa itu memang melanggar hukum, karena itu menyalahgunakan data orang lain, itu kan kita nggak mau dong, jangan Kak Yuni. Kalau tiba-tiba data KTP kamu didaftarkan gitu, pasti kan sebel juga gitu, ya kan? Terus apalagi nih kayaknya kita sudah selesai deh. Oh, kita kasih tips juga nih ternyata. Jadi untuk menghindari terjadinya hal ini Pak Pia, pastiin pada saat teman-teman atau kakak-kakak mendaftarkan nih calon brand partner baru, ternyata timbul keraguan nih terkait dengan mungkin identitasnya atau misalnya KTP-nya ya, nomornya ya, silakan hubungin dulu nih. Jadi jangan lanjutkan pendaftaran, tapi coba hubungin dulu, konsul ke kita, baik ke tim member service-nya yang Living atau ke tim sales-nya teman-teman, atau ke kita sendiri langsung ya, ke tim conduct gitu ya, untuk kepastiannya. Misalnya boleh bantu dong, misalnya ke tim member service-nya kita, bantu cek dong beliaunya mau daftarkan udah terdaftar belum. Oh, pada saat dicek, oh ternyata beliau sudah terdaftar nih, tapi beliaunya sudah tidak aktif misalnya, atau akunnya sudah tertutup karena nggak ada pembelanjaan misalnya selama 12 bulan berturut-turut. Berarti teman-teman bukan mendaftarkan member baru nih. Jadi teman-teman bisa lakukan yang namanya reactivation ya, reaktivasi akun ya. Jadi pastiin kalau ragu lebih baik tanya aja dulu, konsul dulu aja. Betul banget ya, dan bukan kemudian malah wah kok nggak ditolak nih nomor KTP dimasukin, ya udah deh
gue modifikasi aja nomornya. Nah, ya kan, malah jadi duplikat account. Malah terlihat integritasnya. Malah Pak. terlihat, dan itu pasti ketahuan pada saatnya karena kita ada pengecekan untuk hal itu, gitu kan. Terus ketika mendaftarkan member baru dan timbul keraguan terkait keanggotaannya, tadi sudah dijelaskan Kak Yuni ya bahwa kita pasti akan membantu kok, gitu. Kita secepat itu sih, begitu ditanya, biasanya kita langsung jawab. Nah, ketika terjadi penolakan tadi ya, kalau status aktif itu adalah jangan didaftarkan, Jangan. atau kalau Duplikat nanti jadinya. kalau sudah tidak aktif bisa direaktivasi. Nah, kemudian promosi. Nah, kan pasti teman-teman kalau dalam rangka mengenroll kan kita juga promosi itu sebagai sarana untuk pemanis sehingga orang yang melihat promosi kita melihat iya ya, oh iya ya menarik ya, promosi di sini adalah promosi di apa namanya, sosial media ya, di postingannya apa namanya, feed-nya teman-teman, atau story atau reels gitu ya. Nah, pastiin ya jangan overclaim produknya. Ingat lagi bahwa kita ini di registrasinya adalah kosmetik. Jadi kenapa sih kita cerewet banget sih nggak boleh overclaim, karena kita nggak mau orang yang ternyata percaya dan membeli dari kita karena apa yang kita katakan, ternyata dia tidak merasakan itu gitu loh. Karena kan ini orang per orang berbeda ya. Karena memang kita secara uji klinisnya belum sampai tahap situ. Walaupun teman-teman mempercayai dan banyak jurnalnya, tapi sebaiknya kan kita tidak mengeneralisir dan mengatakan hal itu ke semua prospek kita. Atau yang satunya kita nggak boleh apa? Kita nggak boleh, penghasilan ya berarti Yes. ya. Istilahnya kita dilarang untuk mengklaim, jadi istilahnya mengarah pada harapan yang menyesatkan. Misalnya, ayo Pak Pian gabung sama Young Living. Emang kenapa? Kamu keluar dari kerjaan kamu sekarang nanti dapat 100 juta sebulan. Oh, yang bener. Gampang nggak? Gampang banget. Ya udah deh, aku ikut, aku resign deh sekarang juga. Boleh, yuk. Gitu. Nah, resign deh itu saya. Ternyata setelah 5 tahun mana 100 juta saya. 1 juta sampai nggak boleh. Ya kan, jadi maksudnya memang kita bukan aja nggak boleh ria, maksudnya segala sesuatu yang dicapai oleh teman-teman di sini, mungkin ada sudah dapat 1 juta, 10 juta, mungkin 20, 50, ratusan tadi katanya Kak Agnes, katanya Bu Mai juga gitu kan. Itu kan ada usaha yang dilakukan, jadi bukan klub lo tiba-tiba dapat 100 juta aja. Benar. Pokoknya lo resign aja dulu, lo ikutin cara gua gitu kan. Nggak tahu dia 100 juta tuh di 9 tahun ya Pak prosesnya gitu ya Pak. Nah, itu kan memang makanya kita nggak pengen teman-teman menggembar-gemborkannya sedemikian karena takut menjadi misleading dan menimbulkan kekecewaan. Dan tentunya klaim program kompensasi ini juga kita bisa mendiskusikan dengan calon partner gitu ya, bahwa apa yang mereka bisa dapatkan gitu dan mereka bisa raih itu dengan cara yang jujur gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ini loh kayak tadi gambar saya tek 10 loh gitu sampai berapa ratus juta. Nah, itu dia makanya perlu ada komitmen sih, soalnya kalau kita mau sukses secara finansial ada kerja kerasnya. Benar. Kerja timnya, terus konsistennya juga. Lagi-lagi ya, ada skill-skill yang perlu di-upgrade yang mau naik tingkat gitu ya. Ada zona-zona menakutkan yang harus dilewati, zona-zona belajar yang harus ditekuni gitu kan, sampai kita akhirnya menjadi di zona pertumbuhan ya. Jadi secara finansial kita jangan mengentengkan penghasilan, menggampangkan bahwa se-easy itu lo bisa dapat duit. Benar, kalau kita memang melakukan apa yang Kak Yuni bilang tadi, secara finansial kita tentu akan bertumbuh dan berkembang seiring dengan berkembangnya rank kita. Kalau ada kata pepatah itu tapi berakhir dahulu. Oh bukan, istilahnya tidak ada hasil yang tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil, benar banget. Ada sekelibet tadi. Tadi kamu tidak ada hasil yang mengkhianati usaha. Ya, itu benar sekali. Jadi memang ini terbukti di Young Living ini. Ya, usaha yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil dan indah pada waktunya. Berakhir-akhir dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Apalagi peribahasa.
Toko kosong nyari bunyinya. Langsung nyari bunyinya. Tuh. Saya dong dari tadi saya lihat toko kosong bunyi mulu saya. Tuh, apalagi kan kalau kata Umi Gita tuh, Papi. Apa nih katanya? Klaim rebahan doang bisa dapat puluh juta. Nggak boleh, benar tuh. Rebahan Umi, juga nggak banyak rebah juga nggak sehat. Bener banget. Bu Main ngomongin rebahan di bulan puasa nih, kayaknya saya pengen rebahan habis ini. Ngabuburit nanti ya, Papi. Ngabuburit. Oke, ini promosi. Jadi kemudian habis sudah paham promosi, nah sebenarnya ada aktivitas loh penghasil enroll. Pertama nih Yun, use it, love it, share it, itu kan seperti kayak Tagline saya. tagline kamu ya. Tagline-nya yang living juga. Jadi kayak kita kalau mau enroll tuh kita harus branding loh, diri kita tuh harus keluar, orang harus tahu kalau kita ini yang living gitu kan. Benar sekali. Jangan sampai adik kita di enroll sama tetangganya kita karena dia nggak tahu kok kakaknya itu yang living. Benar. Ya Oh, kan? satu keluarga lagi nih. Satu Itu rumah harus gitu. ada stempel di sini nih, yang living. Jadi Yang orang living. mungkin ya biasanya di pengalaman orang yang kemudian semangat mengenroll dan dia bercerita membranding dirinya, tahu nggak, ini gue pakai oil ini begini. Orang-orang mungkin akan ngeledekin, wah gila nih agen minyak dateng nih gitu ya kan. Terus akhirnya bisa minder, bisa atau enggak, wah hati-hati lo, nanti lo akan direkrut gitu kan. Jadi ada rasa takut, tapi biarin lo. Itu brandingnya berhasil loh Yun, kalau ada semakin digituin sama temen-temennya. Benar. Once temennya yang ngeledekin itu tiba-tiba, kok gue ada yang nanya, gue pengen nyari ini yang living ini di mana ya, kok gue nggak nemu di toko. Karena teman saya sendiri gitu. kan. Terus dia ingat, oh itu Kak Muharromah waktu itu saya sering ngeledekin tuh, Kak Muharromah itu yang living dia, Oke. gitu kan. Jadi dia, Kak Muharromah ini ada tertarik nih. Nah, Karena jadi tadi Papi konsisten tadi ya. konsisten, biarin aja, pokoknya orang Branding tahu terus, deh, oke. branding kita jalan, mau kita ngomong ketemu orang, mau kita taruh di sosial media dan sebagainya. Jadi cerita aja ke keluarga inti dulu, paling gampang kan, keluarga inti, sahabat, terus kemudian lebih ke kerabat sama teman sejawat. Coba di sini yang bekerja siapa? Nah, kalau di tempat kerjanya gimana cara brandingnya? Ayo, pasti ada caranya deh. Kalau aku ya mungkin Papi ya, pasang aja di pusar, tetes. Nah, itu benar. Gitu kan. Nah, kamu bawalah itu sih yang apa? Kalung itu. Iya, itu ada di meja. Kamu pakai bawa kalung naik Transjakarta tuh keliling-keliling deh. LRT ya Papi. Bawa kalung pas rapat, wih gila, sombong banget nih Kak Iwin. Bawa Terus gitu kan Papi. Terus kan aromanya kan benar-benar wangi, semerbak gitu kan di ruangan. Wangi apa nih? Gitu kan. Pasti langsung kayak gitu duluan. Ada yang kayaknya paling seru lagi tuh ini, bawa oil RDT kemanapun. Jadi kalau ada yang kayaknya sakit, sini gua RDT gitu kan. Nah itu kamu sampai ngumpul, oil berjadi di meja. Nah itu tuh. Nah itu memang banyak tuh yang cerita. Kemudian ada nanya, ini aroma apa sih? Bosnya nanya, dan akhirnya bahkan bosnya direkrut. Itu banyak. Pas nongki di kafe bawa kamu terus lihat. Jangan ngapain ya gitu. Kak Rizka tergantung diffuse apa. Jangan diffuse cedarwood kalau saya ya, jangan cedarwood. Saya pasti kan ini apa sih gitu. Mungkin yang lain gitu ya, baunya langsung nyanter gitu ya, langsung orang bertanya-tanya ini bau apa gitu ya, wanginya agak levelnya beda. Bener, nah itu use it, love it, share it. Kemudian rajin posting, rajin dong. Kita kan branding ya namanya kan. Kita kemarin juga sudah belajar mengenai media komunikasi branding dengan Kak Siapa lagi? kita belajar lah aroma eksekutif muda itu lemongrass. Oh, oke, bos-bos banyak suka. Oke tuh, catat. Bu Mai, habis ini saya langsung lemongrass. Kak, dia kamu menggait eksekutif muda itu. Terus ya benar-benar, aku juga suka sih lemongrass gitu kan. Terus rajin posting tadi ya, bahwa berapa kali sih sehari, siapa sih seharusnya yang harus diposting, apakah yang posting melulu yang di branding itu diri kita atau siapa nih. Nah kan kita punya sosial media itu, apakah kita sebaiknya sih diri kita, karena orang akan mengenalnya kita kan. Kalau kita cuma posting misalnya promonya yang living terus, tapi siapakah orang ini, itu dia cuma kayak melihat
koran Banyak iklan, order kayak Instagram iklan. Cuman kalau dia menceritakan kehidupan pribadinya, diselingi dengan yang livingnya, aktivitas yang living, terus kemudian dia dengan anaknya, dia dengan suaminya, dia dengan istrinya, orang akan tertarik, kayaknya seru ya ngikutin follow orang ini. Dan kemudian dia melihat, oh ternyata yang living. Nah itulah yang kemudian branding dirinya itu terjadi. Kak Karina. Nah, terus lakukan aktivitas bersama tim dengan tujuan rekrut. Ya, pasti ada ya. Misalnya kayak kita bikin ada EOS, atau kemudian kita bikin kelas DIY, ada edukasi. Terus ya pastinya sekarang lagi rame Essential Booth. Ya. Siapa yang pernah yang sudah ikutan Essential Booth? Ayo, pasti ada sih di sini. Saya yakin ada. Kata-kata Kak Tiwi. Kak Tiwi saya seru nggak tuh Kak Tiwi, dapat berapa orang tuh Kak Tiwi? Kan paling nggak dapat leads ya Kak Tiwi ya. Terus Kak Vita nih dia pakai akal-akalan, pakai digest katanya. Pada sakit diolesin deh tuh. Bojo gitu ya. Oke. Tuh kan berarti memang seru banget open booth tuh, seru kan Kak Tiwi? Kan. Nah, pasti sebelum join mungkin mau coba bilang ke upline-nya, misalnya upline-nya punya fasilitas essential booth, saya mau dong gitu ya kan. Bisa sharing dan ketemu orang-orang baru. Tapi ingat ya Kak Tiwi dan teman-teman sekalian bahwa essential booth itu adalah sesuatu kegiatan yang seharusnya teman-teman ukur keberhasilannya. Jadi bukan hanya sekedar open booth, seru, ketemu orang. Tapi memang harus ada target, saya harus mendapat berapa leads-nya. Ya kan? Saya harus enroll berapa di sini. Saya jaga dari pagi sampai malam tinggalin anak dan suami dan atau istri. Apa hasil saya? Balik lagi ya, harus ada target. Harus ada target, bener. Dan yang terakhir nih, essential point. Nah, tapi kalau mungkin untuk poin, tapi terbatas masih ini lebih baik ya kita mulai dulu dari misalnya kakak-kakak ya dari kelas DAW aja dulu, kemudian edukasi tingkat lagi seketika gitu kan, kemudian ada EOS atau ada tadi essential booth tapi yang ngikut misalnya. Cuma nanti setelah stepnya udah kuat gitu ya, punya core yang kuat, emang saya punya tempat, saya punya fasilitas yang bisa saya pakai atau memadai, kirimkan proposalnya ke Yakliving. Nanti coba kita buka essential point. Benar banget ya. Jadi memang ini kegiatan-kegiatan yang harus teman-teman pikirkan setiap awal bulan. Bulan ini kita mau berkegiatan apa teman-teman? Bilang gitu ke timnya, ke buildernya. Harus duduk bareng. Kalau perlu punya per 3 bulan atau bahkan udah punya garis besarnya setahun kita mau ngapain sih? Karena masing-masing seharusnya dalam 1 tahun di awal bulan sudah tahu. Saya mau jadi diamond. Oh, anak saya ini karena mau naik menjadi gold. Di bawahnya dia ada yang mau naik jadi silver. Itu sudah harus tahu di awal tahun. Yaitu tadi ya, katakan maunya 1 rank per tahun. Harus sudah punya omongan itu dan harus sudah dibikin. Dari bulan 1 sampai 12, oh ini berarti kalau lo mau jadi tutup diamond di sini, berarti di sini harus perkembangannya seperti apa. Yang harus berkembang kan bukan hanya kita, tim kita ini siapa yang mau kita kembangin. Orangnya itu juga harus mau. Itu harus sudah punya target ya. Jadi dan setiap bulan makanya duduk bareng, aktivitas kita apa untuk menunjang target kita bulan ini. Untuk target kita 1 tahun ini. Yes. Begitu teman-teman, setuju ya. Kak Tiwi juga mengiyakan harus ada target closingan. Cakep Kak Tiwi, hebat nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman, marilah kita let's rock and roll. Tapi bukan hanya rock and roll, tapi rock and roll. And roll ya, karena alat musiknya di sini banyak, semuanya teman-teman bisa pilih mau yang mana, bikin rame, bikin suasananya fun, bikin seru, gila-gila dikit. Karena apa Yuni? Karena teman-teman adalah lead singer. Yes, ya kan? Jadi hari ini Papi ya. Seru banget ya. Seru banget teman-teman. Jadi sebagai lead singer teman-teman, ayo lead lah bandnya. Kita rock and roll bersama, kita raih kesuksesan bersama-sama di Yang Living. Tadi kita sudah aminkan semua keinginan teman-teman di tahun ini. Kita sama-sama akan pergi ke Thailand. Amin. Mudah-mudahan saya sama Kak Yuni juga diambil. Kalau kita aja kita akan bahagia untuk teman-teman yang memang nanti bisa. Oh iya, betul. Kita akan bahagia. Gitu. Nah,
kira-kira sampai di sini training kita. Terima kasih, bersama saya Irianto. Dan saya juga Yunita Rida. Kita ketemu lagi di next trainingnya, dan juga kami juga segenap dari tim Conduct dan Yes. juga yang Living Indonesia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kakak-kakak menjalankannya. Sampai tiba hari kemenangan nanti, Papi ya, tetap bertahan. Jangan bolong kalau Papi. Tetap semangat. Tetap kita rock and roll ketika puasa. Dan Mantap. tetap jaga kesehatan juga ya. Oke. Sampai jumpa. Terima kasih kakak-kakak sekalian. Terima kasih.